Banyak ya orang anak remaja yang kena mental lalu merenung di kamar, HP-an aja dan Gimana kalau di barak militer kita tuh bikin day in my life? Memakai handphone atau HP itu sangat dibatasi dan saya berharap nanti di semua ya di Provinsi. Indonesia ya semua provinsi itu Provinsi ada barak ada. militer. Hai halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Sinergi. Di podcast kali ini, saya Fakriah dan kedua teman saya yang pastinya sudah siap untuk membahas tentang barak militer. Nah, sebelum memulai pembahasan tentang barak militer, teman-teman saya akan memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai dari sebelah kanan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Dipanala. Saya bersiap ngobrol untuk Fakria dan membahas dalam barak militer. Halo semua, saya Sakta Gabrata. Saya di sini siap untuk mengobrol dengan Fakria untuk membahas barak militer. Nah, barak militer ini yaitu adalah program yang dibuat oleh Bapak Deddy Mulyadi yaitu selaku Gubernur Jawa Barat. Program ini sangat unik dan tentunya bermanfaat ya bagi semua remaja di Indonesia. Seperti itu. Ya, sebelum ini kalian dari mana nih berdua ini? Mungkin dari Krisna dulu. Saya dari Sidoarjo, dari Kecamatan Buduran. Sama, saya juga dari Sidoarjo, dari Kecamatan Sidoarjo juga. Ya, daripada berlama-lama kita langsung saja mulai ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih barak militer itu? Jadi mungkin masih ada ya yang belum tahu apa itu sih barak militer itu. Jadi barak militer itu adalah sebuah asrama yang dibuat untuk menampung anak remaja yang nakal. Contoh nakal itu seperti apa, Krisna? Seperti sering bolos dalam sekolah, terus melakukan tawuran, terus apa itu namanya? Mabuk-mabukan, Mabuk-mabukan. bolos sekolah, dan masih banyak lah. Dan di situ nanti remaja yang nakal ini akan di asramai selama 6 bulan di barak militer itu dan dilatih dengan metode militer. Gitu. Nah, jadi fungsi dari barak militer ini apa selain menampung anak-anak yang nakal gitu? Fungsi dari barak militer itu adalah untuk merubah keseharian mereka dan juga kegiatan mereka dalam sehari-hari supaya menjadi yang lebih baik lagi. Ya seperti itu. Jadi di barak militer ini ketika anaknya seumpama nakal ya. Terus kalau masuk ke barak militer ini bisa-bisa setelah 6 bulan keluar menjadi orangnya itu yang beda banget lah, karena di barak militer ini dididik dengan metode militer dan sangat apa ya, bisa dibilang sangat teratur lah. Jadi mereka bisa tidak nakal lagi setelah keluar dari barak militer. Nah, sepenting apa sih barak militer itu bagi kita para pelajar gini ya, kan katanya di sana dididik sebagai dengan metode militer ya tadi. Iya. Dan diajarin tentang public speaking juga di sana. Sepenting apa? Menurut saya di barak militer ini sangat penting sekali, karena di Indonesia ini banyak ya anak-anak yang nakal. Banyak anak yang nakal, lalu anak nakal tersebut harus dididik dengan metode militer, lalu dilatih lah dengan kedisiplinannya dan lain-lain. Karena di barak militer ini banyak hal yang dilatih. Dan ketika anak tersebut nakal, ketika keluar itu bisa-bisa tidak nakal, dan di Indonesia ini banyak sekali ya anak-anak yang masih nakal. Jadi butuhlah barak militer itu tadi. Sangat penting sekali. Terus kegiatan apa sih yang menarik di barak militer itu? Kan banyak pelajar tuh takut sama barak Iya. gitu. Kegiatan menarik apa yang buat mereka tuh agar tidak takut lagi di barak? Nah, anak-anak yang masuk barak militer ini mereka akan mengikuti kegiatan seperti pelatihan kedisiplinan, pelatihan mental dan juga pelatihan fisik. Nah, di barak militer ini juga contoh kedisiplinan. Kedisiplinan itu yang pertama yaitu di sana pastinya seperti contoh kedisiplinan dibangun pagi. Lalu di sana pasti dikasih tugas-tugas ya. Dan di sana harus melakukannya dengan tanggung jawab juga. Lalu di sana juga akan dilatih kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan ini menurut saya semua orang itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan, karena di masa depan nanti kita tuh harus bisa dibilang harus memimpin lah, dan juga kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. Lalu juga yang dilatih adalah kerjasama juga. Nah, di kerjasama ini kita di masa depan juga akan, karena kita adalah manusia sosial lah, kita butuh orang lain dan kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, Seperti itu.
tadi itu kan apa ini kan kegiatan yang ada di barak militer sepenting itu. Nilai-nilai dan keterampilan apa dari hal-hal penting tadi yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Nah, seperti tadi, yang pertama yaitu adalah kedisiplinan. Yang kedua yaitu ada Kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, ada juga ketahanan mental. Nah, di barak militer ini akan dilatih mentalnya. Sepertinya di dunia ini kan semua orang pasti tidak luput dengan tekanan kan ya. Jadi di barak militer ini akan dilatih mental agar mereka ini bisa apa ya? Bisa dibilang melatih dirinya untuk menghadapi tekanan mental yang berat dan dia tidak depresi, karena banyak ya orang anak remaja yang kena mental lalu merenung di kamar, HP-an aja dan banyak lagi lah seperti itu. Nah, ini kan lagi rame tuh di sosial media tuh ada wacana anak-anak Iya. bilang kalau gimana kalau di barak militer kita tuh bikin day in my life, itu gimana sih Wih, tanggapannya? barang milit di apa buat dayin live. Iya. Mungkin dari Krisna dulu. Mungkin menurut saya itu sangat sulit karena di barak militer kan untuk memakai handphone atau HP itu sangat dibatasi dan Dibatasi. jarang bisa digunakan setiap hari. Mungkin itu anak candaan belaka mungkin. Iya. Mungkin juga kalau beneran terjadi mungkin bisa kita ambil hal positifnya. Seperti di barak militer ini tidak apa ya, tidak semua tegang lah. Jadi di sana akan dilatih semuanya. Ya, di situ di sosial media tuh juga banyak yang lebih pengen di barak militer daripada di rumah. Iya, gitu. karena kemarin saya lihat itu ada di sosial media itu anak yang dari barak militer itu tidak mau pulang karena di rumah itu tekanannya mungkin lebih berat daripada di barak militer ya. Dan juga makanannya katanya itu enak-enak ya di sana ya. Di sana. Di sana lebih Apa enak-enak makanannya yang enak gitu kira-kira coba? Kalau itu saya belum tahu karena saya belum pernah masuk barak militer karena saya belum nakal. Iya. Nah, dari pembahasan kita ini tuh apa pelajaran yang bisa kita ambil yang penting di barak militer tuh? Jadi untuk pelajaran yang bisa diambil itu menurut saya yaitu kedisiplinannya. Karena enggak, yang pertama itu pastinya agar kita tidak nakal. Kalau kita tidak nakal pasti kita tidak diasramai selama 6 bulan ya. Iya. Lalu juga kedisiplinan di sana itu juga harus dibawa sehari-hari lah. Terus juga tanggung jawab, karena ketika kita mempunyai kewajiban kita harus memenuhinya dengan tanggung jawab juga. Lalu ada dari Krisna? Kalau dari saya sih sudah cukup saja. Oh ya, ada juga jiwa kepemimpinan juga harus dibawa setiap hari ya untuk di barak militer ini. Iya. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita tentang barak militer. Sayang sekali kita sudah ada di pembahasan kita sudah ada di ujung. Terima kasih untuk Sakta dan Kresna karena sudah meluangkan waktu untuk membahas barak militer ini. Bagi teman-teman yang punya penjelasan lagi tentang barak militer, boleh sharing bersama kita. Iya. Nah, pembahasan kita ini tuh lumayan membuat seru atau tidak, teman-teman? Seru banget kayaknya karena barak militer ini sedang trending ya di sosial media ya. Jadi ya itu tadi lah. Saya sih harap ya, ini kan di Indonesia ini kan hanya ada di Jawa Barat aja ya. Saya berharap nanti di semua ya di Indonesia ya semua provinsi itu ada barak militer. Karena di Indonesia ini terlalu banyak ya anak-anak yang nakal seperti itu sih. Ya, kemarin di sini juga lagi rame apa namanya gangster ya, Kak ya. Gangster Iya, itu banyak banget itu harus masuk barak militer itu ya. Iya. Nah, karena pembahasan kita sudah selesai dan kami pamit. Terima kasih, sampai jumpa.